Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahira Sabila dengan NPM 23101111088 dari kelas 63 dari program Teknik Informatika S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek aplikasi mobile yang saya kembangkan menggunakan Flutter dengan judul To-Do List Mahasiswa, yaitu sebuah aplikasi manajemen tugas kuliah yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa mengatur, memantau, dan menjelaskan tugas-tugas akademik maupun non-akademik secara lebih terstruktur. Ide aplikasi ini berangkat dari masalah yang sering dialami mahasiswa. Tugas dari berbagai mata kuliah dan kegiatan sering dicetak terpisah-pisah, ada yang di notes HP, ada yang di kertas, ada juga yang cuma diingat-ingat. Akibatnya, tidak jarang deadline terlewat atau mahasiswa kesulitan ketentuan tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dari situ, rumusan masalah yang ingin saya jawab adalah bagaimana mahasiswa bisa mencatat tugas dengan cepat, lengkap, dengan deadline dan mata kuliahnya, memantau progres tugas tanpa harus buka banyak aplikasi, serta melihat gambaran progres secara visual agar lebih termotivasi penyelesaiannya. Karena itu, tujuan pengembangan aplikasi ini ada 3. Yang pertama, membangun aplikasi pencatatan tugas kuliah yang terstruktur. Yang kedua, menyediakan kategori mata kuliah dan jenis tugas agar lebih mudah dikelompokkan. Dan yang ketiga, yaitu menyediakan dashboard beserta statistik untuk memantau progres secara cepat. Dengan urutan berbagai berikut, pertama, saya akan menjelaskan struktur folders project ini secara umum. Yang kedua, saya akan bedah kode di setiap halaman satu persatu, supaya teman-teman paham dulu logikanya sebelum melihat hasil jadinya. Yang ketiga, barulah saya demo seluruh halaman aplikasi secara berurutan. Dan yang terakhir, saya tutup dengan kelebihan dan kekurangan. Baik, langsung saja kita mulai dari struktur folder project. Sebelum masuk ke detail kode tiap halaman, saya ingin kasih gambaran dulu bagaimana proyek ini disusun secara keseluruhan. Semua kode aplikasi ini berada di dalam folder lib dan di dalamnya terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, folder model. Di dalam sini ada file tugas model.doc yang isinya adalah definisi struktur tugas data. Yang pertama, folder model. Di sini ada file tugas model.doc yang isinya adalah definisi struktur data tugas. Kelas tugas model ini mendefinisikan properti apa saja yang dimiliki setiap tugas, seperti ID, judul, deskripsi, deadline, kategori, mata kuliah, dan selesai. Lalu di bagian bawah file yang sama ada daftar tugas, sebuah list tugas model global yang menjadi wadah utama tempat semua data tugas aplikasi ini disimpan selama aplikasi berjalan. Yang kedua, folder pages. Disinilah seluruh tampilan atau UI aplikasi berada. Ada login, dashboard, daftar tugas, tambah tugas, detail tugas, dan statistik. Setiap file bertanggung jawab atau satu halaman saja, supaya kode lebih mudah dibaca dan dikembangkan. Dan yang ketiga yaitu file main.doc di level paling luar yang berfungsi sebagai entry point atau pintu masuk aplikasi. Disinilah saya mengatur rute atau navigasi antar halaman serta tema, warna, dan gaya visual aplikasi secara keseluruhan. Dengan struktur seperti ini, saya memisahkan dengan jelas antara data, folder model, dan tampilan, folder pages, sebuah prinsip umum dalam pengembangan aplikasi, supaya kode tetap rapi meskipun aplikasi terus berkembang. Sekarang mari kita bedah kode di setiap halaman dimulai dari halaman login. Yang pertama, kode halaman login. Kita buka file login pg.doc.
Halaman ini adalah stateful widget, yang berarti punya state atau kondisi yang bisa berubah-ubah selama pengguna berinteraksi dengannya. Di bagian ini ada beberapa variabel penting. From key adalah kunci yang menghubungkan seluruh file input ke satu from supaya validasinya bisa dicek sekaligus. Username controller dan password controller menangkap tag yang diketik pengguna di masing-masing file. Obstruct tag menentukan apakah kata sandi ditampilkan sebagai titik-titik atau tag biasa. Isloading menentukan apakah tombol masuk sedang dalam proses atau tidak. Dan error menyimpan pesan error yang akan ditampilkan kalau login gagal. Fungsi depause ini penting untuk membersihkan memori. Setiap tag editing controller yang dibuat harus depause saat halaman ditutup, supaya tidak terjadi kebocoran memori. File nama pengguna menggunakan tag from field, bukan tag field biasa. Bedanya, tag from field punya properti validator, yaitu fungsi yang dijalankan saat from divalidasi atau nilainya kosong. Fungsi ini mengembalikan pesan error nama pengguna wajib diisi. Kalau terisi, mengembalikan null yang berarti valid. Pola yang sama juga diterapkan di file kata sandi. Ini kode di balik ikon mata pada file kata sandi. Setiap ditekan, nilai obstruct tag dibalik dari true ke false atau sebaliknya. Lalu sektest membuat Flutter menggambar ulang tampilan. Kalau true, karakter disembunyikan sebagai titik-titik. Kalau false, karakter ditampilkan apa adanya. Sekarang bagian intinya, yaitu fungsi login yang dijalankan saat tombol masuk ditekan. Mari kita selusuri baris demi baris. Baris pertama yaitu if. Ini yang menjalankan semua fungsi validator yang tadi kita bahas. Kalau ada satu saja file yang tidak valid, fungsi langsung berhenti di sini dan pesan error otomatis muncul di bawah file yang bermasalah. Kalau lolos validasi, sektest mengubah isLoading jadi true supaya tombol menampilkan animasi loading. Lalu, aplikasi mengambil check trace parentheses atau get indices. Ini adalah objek yang menghubungkan aplikasi ke penyimpanan lokal di perangkat dan mencoba membaca save username dan save password yang mungkin sudah tersimpan sebelumnya. Block if ini kuncinya kalau belum ada data tersimpan sama sekali, apapun yang diketik pengguna saat ini langsung disimpan sebagai akun permanen menggunakan fresh string. Jadi tidak perlu ada halaman registrasi terpisah. Setelah itu, navigator push memindahkan pengguna ke halaman utama dan kata pushname sebagai ke halaman utama. Berarti halaman login dihapus dari riwayat navigasi supaya pengguna tidak bisa menekan tombol back untuk kembali ke halaman login setelah berhasil masuk. Blok terakhir adalah kalau datanya sudah pernah tersimpan sebelumnya. Kode membandingkan username dan password yang diketik dengan save username dan save password. Cocok masuk ke halaman utama, tidak cocok error diisi dan ditampilkan ke layar. Sekaligus isLoading dikembalikan ke file supaya tombol bisa ditekan lagi. Selanjutnya kode halaman dashboard. Kita buka file dashboard pgDuck. Dashboard pgDuck adalah halaman pertama yang muncul setelah login berhasil. Di bagian ini ada list mata kuliah, sebuah list map yang menyimpan data statis nama, ikon, dan warna untuk setiap mata kuliah yang ditampilkan sebagai kartu di halaman ini. Ini kode di balik ikon logout. Show dialog menampilkan kotak dialog konfirmasi dengan dua tombol. Tombol batal cukup memanggil navigator pop contact untuk menutup dialog. Sedangkan tombol keluar memanggil navigator pop atau contact dulu untuk menutup dialognya. Baru kemudian navigator push untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Sekali lagi memakai
push reference named supaya halaman dashboard tidak bisa diakses lagi lewat tombol atau baik setelah logout. Fungsi ini dipanggil setiap kali sebuah kartu mata kuliah ditekan. Baris daftar tugas menyaring seluruh tugas di daftar tugas, hanya mengambil yang mata kuliahnya cocok dengan yang ditekan. Dua baris berikutnya menghitung berapa yang selesai dan berapa yang belum menggunakan. Where dan like, inilah yang menghasilkan dua angka ringkasan yang muncul di pop-up nanti. Dan ini kode saat salah satu tugas di dalam pop-up ditekan untuk ditandai selesai. Nilai selesai dibalik lewat sektes, lalu navigator pop atau kontak, lalu menutup popnya secara otomatis setelah aksi selesai. Selanjutnya, kode halaman tambah tugas. Kita buka file tambah tugas PGDAC. Halaman ini digunakan untuk dua keperluan sekaligus, menambah tugas baru dan mengedit tugas yang sudah ada. Init stage ini dijalankan setelah saat halaman pertama kali dibuka. Kode mengecek apakah widget tugas edit dikirim atau tidak dari halaman sebelumnya. Init stage ini dijalankan sekali saat halaman pertama kali dibuka. Kode mengecek apakah widget tugas edit dikirim atau tidak dari halaman sebelumnya. Kalau ada, artinya kita masuk dalam mode edit. Semua file controller langsung diisi dengan data tugas yang sudah ada, sehingga form otomatis terisi seperti yang kita lihat nanti di demo. Ini fungsi yang dipanggil saat area deadline atau ditekan. Show date picker adalah kalender bawaan Flutter. Kita hanya perlu menentukan rentan tanggal yang bisa dipilih lewat first date dan last date, serta bisa mengecat ulang tema yang warnanya lewat parameter wiggle supaya warnanya senada dengan warna utama aplikasi. Kalau pengguna memilih tanggal pick cake atau null, nilainya disimpan ke select date. Bagian ini fungsi simpan tugas. Ini berisi validasi manual mengecek apakah judul controller tag kosong dan apakah select tag deck masih nol. Kalau salah satu terpenuhi, fungsi langsung berhenti lewat return dan menampilkan notifikasi kecil berwarna merah di bagian bawah layar. Ini bagian paling penting di halaman ini, sama seperti di init stage tadi. Ini bagian paling penting di halaman ini, sama seperti di init stage tadi. Kode mengecek widget tugas edit null. Kalau tidak null, mode edit properti pada objek tugas yang sudah ada langsung ditimpalah satu per satu dengan nilai baru dari from. Perhatikan ini, mengubah objek yang sama, bukan membuat objek baru, sehingga perubahan otomatis terasa di seluruh bagian aplikasi yang menampilkan objek ini. Kalau null, mode tambah baru, sebuah objek tugas model baru dibuat dengan ID dari datetime yaitu jumlah milidetik sejak tahun 1970, diubah menjadi tag supaya setiap tugas otomatis punya ID yang unik tanpa perlu diketik manual. Objek baru ini kemudian dimasukkan ke daftar tugas menggunakan add. Dengan pola seperti ini, satu halaman dan satu fungsi bisa menangani dua skenario berbeda. Tambah dan edit cukup dengan mengecek satu kondisi saja. Selanjutnya, kode halaman daftar. Kita buka file daftar tugas. Kita mulai dari getter. Ini adalah getter, sebuah properti yang nilainya dihitung ulang setiap kali dipanggil, bukan disimpan tetap. Menggunakan switch case berdasarkan filter aktif, kode ini mengembalikan versi daftar tugas yang sudah disaring. Aktif mengambil yang selesai,
mengambil yang selesainya, files selesai, sebaliknya, dan default, yaitu semua, mengembalikan seluruh daftar tugas apa adanya, karena ini dipanggil ulang setiap kali tampilan digambar. Hasilnya selalu sinkron dengan filter yang sedang aktif maupun perubahan data terbaru. Checkbox di setiap kartu tugas ini sederhana, nilainya diambil langsung dari tugas selesai dan setiap ditekan on checked mengubah nilai itu lewat sektes. Ini tombol hapus di dalam dialog konfirmasi daftar tugas atau remus tugas. Mengeluarkan objek tugas ini dari list dibungkus sektes supaya tampilan langsung memperbaharui daftarnya. Lalu, dialog ditutup dan dinotifikasi di tampilannya. Lalu dialog ditutup dan notifikasi ditampilkan. Bagian ini yang menarik untuk dijelaskan lebih dalam. Saat kartu tugas ditekan, navigator push membuka detail tugas page sambil mengirimkan objek tugas itu sendiri sebagai parameter, bukan salinan atau kopinya, karena di Dark objek kelas dikirim sebagai referensi, bukan sebagai nilai. Maka objek tugas yang ada di halaman detail nanti sebenarnya menunjuk ke alamat memori yang sama persis dengan objek yang ada di dalam daftar tugas. Artinya, kalau di halaman detail nanti statusnya diubah, perubahan itu otomatis terlihat juga di daftar tugas, tanpa perlu kode tambahan untuk mengirim balik datanya secara manual. Baris sektes yang kosong di akhir hanya berfungsi memastikan halaman daftar tugas ini menggambarkan ulang tampilannya setelah kembali dari halaman detail untuk menampilkan perubahan yang terjadi di sana. Sedikit tambahan dari detail tugas bergerak. Halaman ini menerima tugas lewat konstruktor course detail tugas bergerak. Sedikit tambahan dari detail tugas bergerak. Halaman ini menerima tugas lewat konstruktor course detail tugas request list tugas, lalu menampilkan seluruh propertinya, deskripsi deadline yang diformat pakai fungsi, format tanggal, warna, kategori, dan mata kuliah lewat getter, kategori color dan MK color, dan tombol edit atau hapus di halaman ini pada dasarnya memanggil ulang fungsi dan widgetnya yang sama seperti yang sudah kita bahas di halaman daftar tugas. Selanjutnya, kode halaman statistik. Kita buka file statistik bergerak. File ini adalah file yang terakhir kita bahas. Kodenya pada dasarnya menghitung beberapa angka dari list daftar tugas yang sama, kurang lebih seperti ini. Daftar tugas didapat dari daftar tugas leg, panjang keseluruhan list, jumlah selesai didapat dari daftar tugas void. Leg yaitu menyaring dulu tugas yang selesainya, true, baru dihitung panjangnya. Jumlah aktif menggunakan logika kebalikannya. Yang menarik untuk digarisbawahi di sini karena dashboard, daftar tugas, dan statistik semuanya membaca dari sumber data yang persis sama, yaitu list global daftar tugas yang kita bahas dari awal. Maka begitu ada perubahan di halaman manapun, seluruh angka dan tampilan di halaman lain otomatis ikut terupdate saat halaman itu dibuka kembali tanpa perlu ada mekanisme sinkronisasi data manual antar halaman, seperti mengirim data bolak-balik lewat parameter atau database terpisah. Nah, sekarang setelah kita memahami logika di balik setiap halaman, mari kita lihat langsung bagaimana semuanya bekerja lewat demo aplikasi. Kita run terlebih dahulu. Ini agak sedikit lama ya. Nah, ini tampilan halaman login. Saya masukkan nama pengguna, misalnya dan kata sandi, misalnya 1, 2, 3, 4, dan 5.
Ada ikon mata di samping kata sandi untuk menampilkan atau menyembunyikan karakternya. Kita tekan tombol masuk. Karena ini pertama kali aplikasi dibuka, seperti yang sudah saya jelaskan di kode tadi, sistem otomatis menjadikan nama pengguna dan kata sandi ini sebagai akun permanen saya. Kita sudah berhasil masuk ke halaman dashboard. Untuk membuktikan datanya benar-benar tersimpan, saya coba logout lalu login ulang dengan kredensial yang sama persis. Kita logout. Selanjutnya kita login ulang. Dan berhasil masuk kembali, persis seperti alun shared pharyngees yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya kita akan demo halaman dashboard. Ini halaman dashboard, ada header, gradasi merah dengan sapaan Halo Mahasiswa dengan ikon dan notifikasi di pojok atas serta daftar mata kuliah di bagian bawah. Ikon logout ini memunculkan dialog konfirmasi dulu sebelum benar-benar keluar. Saya batalkan dulu untuk melanjutkan demo. Sekarang saya tekan salah satu mata kuliah, misalnya Internet of Things atau pemrograman mobile. Dan seperti yang sudah kita bahas di kode tadi, muncul ringkasan jumlah tugas selesai dan belum, lengkap dengan daftarnya. Saya coba tandai salah satu tugas sebagai selesai langsung dari sini. Kita klik. Selesai. Tekan salah satu tugas untuk tulis status selesai, tutup button Shake. Selanjutnya demo tambah tugas. Kita tekan ikon tambah di button navigation. Sekarang kita di halaman tambah tugas. Di sini saya isi judul tugas, misalnya mengerjakan laporan praktikum. Selanjutnya kita isi deskripsi. Selanjutnya pilih deadline lewat kalender. Lalu pilih kategori dan mata kuliah lewat drop-down. Saya juga coba tunjukkan validasi yang tadi kita bahas di kode. Kalau saya kosongkan judulnya, lalu saya tekan simpan. Nah, muncul pesan error seperti ini. Sekarang saya lengkapi lagi datanya dengan benar. Lalu kita tekan tombol simpan. Nah, tugas berhasil ditambah, ditandai dengan notifikasi di bagian bawah layar, lalu saya diarahkan kembali ke halaman daftar tugas. Selanjutnya demo halaman daftar. Ini halaman daftar tugas, menampilkan tugas yang baru saja saya tambahkan tadi. Aktif, lalu selesai, lalu kembali ke semua. Filter semua, aktif, dan selesai bekerja sesuai kode filteret tugas yang tadi kita bahas. Kita tekan salah satu checkbox tugas. Checkbox ini menandai tugas selesai. Kita tekan ikon hapus. Ikon hapus pada salah satu tugas tunjukkan dialog konfirmasi yang hapus.
Dan ikon hapus ini setelah dikonfirmasi langsung menjalankan daftar tugas remove seperti yang sudah kita bahas. Kita tekan salah satu kartu tugas untuk masuk ke detail tugas. Sekarang saya masuk ke detail tugas dengan menekan salah satu kartu. Di sini terlihat informasi lengkap, deskripsi, deadline yang sudah diformat dalam nama bulan, mata kuliah, kategori, dan status. Saya coba tekan edit. Form yang sama seperti tambah tugas muncul, tapi datanya masih otomatis terisi. Saya ubah salah satu bagian. Lalu kita tekan tombol simpan. Nah, perubahan tersimpan dan terlihat di halaman detail maupun daftar tugas sesuai konsep referensi objek yang sudah kita bahas. Selanjutnya, demo halaman statistik. Di sini terlihat ringkasan total tugas, jumlah selesai, dan jumlah aktif angkanya langsung mencerminkan perubahan-perubahan yang baru saja saya lakukan tadi di halaman-halaman sebelumnya, seperti tugas baru yang saya tambahkan dan status yang saya ubah. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari proyek saya. Dari sisi kelebihan, pertama, aplikasi ini punya struktur kode yang rapi, data dan tampilan dipisahkan dengan jelas antara folder, model, dan pages, sehingga mudah dibaca dan dikembangkan lebih lanjut. Kedua, ada reshuffler component. Setiap halaman tambah tugas PG yang dipakai baik untuk menambah maupun mengedit tugas sehingga tidak ada duplikat kode yang tidak perlu. Ketiga, seluruh halaman dashboard, daftar tugas, dan statistik bersumber dari satu data yang sama sehingga perubahan di satu tempat otomatis tersinkron ke seluruh aplikasi tanpa kode tambahan. Yang keempat, ada validasi input dan dialog konfirmasi di setiap aksi penting seperti hapus dan logout, sehingga mengurangi resiko kesalahan pengguna. Dari sisi kekurangan, pertama dan yang paling utama, data tugas pada aplikasi ini belum bersifat permanen. Setiap aplikasi ditutup dan dibuka kembali, data tugas akan kembali ke data contoh awal, berbeda dengan data login yang sudah permanen. Ini adalah keputusan desain yang saya ambil untuk menjaga proyek tetap sederhana, tapi tentu menjaga keterbatasan untuk penggunaan jangka panjang. Yang kedua, fitur pencarian tugas di halaman daftar tugas. Ikonnya sudah ada, tapi fungsinya belum diimplementasi. Yang ketiga, belum ada fitur notifikasi atau pengingat otomatis menjelang deadline. Kelebihan dan kekurangan ini yang menjadi dasar saya menyusun rencana pengembangan aplikasi ke depan yang akan saya sampaikan di bagian penutup. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan beberapa hal dari presentasi ini. Aplikasi To-Do List mahasiswa yang saya kembangkan menggunakan Flutter ini berhasil menghadirkan solusi manajemen tugas kuliah yang sederhana, namun fungsional, mencakup fitur login, pencatatan tugas, lengkap dengan kategori dan mata kuliah, penandaan status selesai, serta ringkasan statistik progres tugas, seperti yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya. Dan kekurangan tadi, aplikasi ini juga punya pondasi kode yang cukup solid, namun masih ada ruang pengembangan, terutama dari sisi penyimpanan data tugas. Berdasarkan kekurangan yang tadi disampaikan, berikut rencana pengembangan yang dapat dilakukan ke depan. Demikian presentasi dari saya mengenai aplikasi To-Do List mahasiswa ini, mulai dari struktur folder, kode di setiap halaman,
demo langsung, hingga kelebihan dan kekurangannya. Saya harap aplikasi ini bisa memberikan gambaran nyata bagaimana Flutter dapat dimanfaatkan untuk membangun solusi yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada pertanyaan atau kritik atau saran, dengan senang hati saya akan menjawab dan terima sebagai bahan perbaikan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.